Selamat bergabung kembali di kelas komponen pesawat terbang. Pada kali ini kita akan membahas salah satu komponen utama di dalam pesawat, yaitu komponen fuselage. Jadi ada beberapa komponen utama di dalam pesawat, dan untuk minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang komponen wing. Kali ini bahasan baru mengenai komponen utama pesawat, yaitu bagian fuselage-nya. Kita ke bagian penjelasan. Fuselage sebagai bagian dari komponen utama di dalam pesawat ini memiliki persyaratan struktural. Persyaratan struktural yang dimaksud apa saja? Yang pertama mengenai persyaratan aerodinamis. Persyaratan aerodinamis ini berkaitan dengan bentuk dan kekasaran dari fuselage itu sendiri ya. Jadi bentuknya harus ramping dan permukaan yang halus gitu ya. Kemudian persyaratan kekuatan. Jadi fuselage ini kalau secara aerodinamis mempunyai bentuk ramping dan permukaan yang halus, maka fuselage juga harus memiliki persyaratan kekuatan. Ya, ini kaitannya dengan konstruksinya. Ya, misalkan nanti pada struktur semi monokok, gitu ya. Kemudian untuk persyaratan yang ketiga yaitu persyaratan konstruksi. Ya, kalau persyaratan konstruksi ini memberikan ruang yang cukup besar, ya, misalkan untuk bagasi, personel, senjata, fuel, dan lain-lain, serta nanti memungkinkan penyambungan bagian-bagian utama lainnya. Jadi masalah konstruksi itu berkaitan dengan itu. Kemudian persyaratan yang lain yaitu persyaratan operasional, memudahkan perawatan pemeriksaan, memberikan kenyamanan. Jadi khususnya dalam hal perawatan, nanti dalam merawat struktur fuselage-nya itu diharapkan mudah dan bisa nanti memberikan kenyamanan. Kemudian persyaratan pembuatan. Pembuatan yang sederhana dan murah itu yang diharapkan. Jadi dalam proses pembuatannya itu nanti misalkan prosesnya yang tidak rumit, dan juga nanti dari sisi harga itu murah. Kemudian persyaratan taktis teknis ditinjau dari segi pemenuhan tugas untuk masing-masing pesawat. Jadi dari tugasnya masing-masing pesawat itu terpenuhi, itu ya. Jadi itu tadi beberapa persyaratannya dari struktur fuselage ya. Dan sekarang kita ke komponen utamanya. Di dalam komponen wing kemarin saya sampaikan juga ya mengenai komponen utama di dalam wing, khususnya nanti di situ struktur internalnya itu bagaimana. Ya, di dalam wing kemarin ada beberapa yang komponen di dalam wing yang penting ya. Ada skinnya, ya, kemudian di situ ada ribnya, ada sparknya gitu ya, dan masih banyak lagi nanti yang akan kita sampaikan ya. Jadi memang begitu juga di dalam komponen fuselage ini. Fuselage juga akan memiliki komponen utamanya ya. Jadi di dalam struktur internalnya itu ada apanya ya. Kalau kita buka fuselage itu dalemannya bagaimana gitu ya, cara mudahnya begitu. Nah, seperti wing kemarin juga, kalau kita buka bagaimana, dari luar pasti ada skinnya, terus skinnya dibuka. Nah, di situ ada komponen-komponen lain yang tentu saja itu merupakan bagian penting di dalam wing ya. Jadi
wing kemarin misalkan tersusun dari stringer ya, ada stringernya, kemudian ada sparnya, ada ribnya gitu ya. Nah, itu memiliki fungsi masing-masing di dalam wing. Nah, di dalam fuselage pun juga punya komponennya sendiri dan tentunya juga punya fungsinya masing-masing. Tuh. Nah, sebenarnya mirip juga dengan wing di sini. Komponen utama ya, kita lihat bagian terluarnya jelas ada skinnya ya, ada skinnya. Di dalam gambar ini sudah dibuka skinnya gitu, jadi sudah tidak kelihatan skinnya. Nah, jadi skin bagian terluar ya. Nanti bahannya macam-macam ya, skin bisa dari aluminium gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian kalau fuselage-nya ini kita buka, ada apa? Kalau di wing sekali lagi tadi saya ulang-ulang berkali-kali, misalkan ada stringernya, ada ribnya, ada sparnya. Nah, kalau di fuselage-nya ini ada apa setelah kita buka skinnya? Nah, kita lihat di sini ada beberapa komponen utama. Yang pertama tadi skin sudah, kemudian stringer. Oh, stringer ini juga ada ya, stringernya. Di dalam komponen wing juga ada komponen stringer ya. Untuk apa? Nanti saya sampaikan ya, sama juga nanti saya sampaikan fungsinya di sini. Kita ke komponennya dulu ya. Jadi ada komponen stringer, kemudian ada komponen longeron. Nah, bedanya apa? Ini seperti ini ada stringernya ya, stringer, terus ini longeron. Nah, sebenarnya longeron ini mirip dengan stringer ya, tetapi di sini stringer ukurannya lebih kecil lagi gitu ya. Gitu. Kemudian ada lagi namanya frame. Nah, ini frame. Nah, ini frame. Ini yang bentuknya ini setengah ya. Kalau nanti ke sana juga melingkar bentuknya gini. Nah, ini namanya frame. Kemudian bulkhead. Bulkhead itu yang lebih tebal ya, lebih tebal daripada frame gitu ya. Nah, frame ini sebenarnya kalau kita bandingkan di sayap ini, frame ini menyerupai bentuk dari apa namanya, rib ya, ribnya wing. Jadi rib di wing itu kalau di fuselage itu frame. Jadi ribnya fuselage namanya frame gitu ya. Itu. Jadi itu. Kalau stringer ya, stringer istilahnya sama memang. Itu ya. Kemudian ini ya beberapa komponen yang saya sampaikan. Pertama, kita ulang, ada skin, ada stringer ya, ada longeron, ada frame ya. Ini frame semuanya ini ya. Kemudian ada bulkhead. Bulkhead itu yang tebal ya. Biasanya letaknya di depan atau belakang ya, bagian fuselage itu ya. Jadi di bagian ini, kalau di sini cabinnya, di sana bagian ekor ya, sebelum di sana ya, ini di sini sama di sini. Nah, sekarang kita ke fungsinya ya. Jadi skin dan stringer dari wing dan fuselage ya, fungsi itu sama atau ekivalen. Jadi kalau di wing ada skin, ada stringer, di fuselage juga ada skin dan ada stringer, fungsinya sama ya. Jadi kalau stringer di sini fungsinya adalah memperkaku dan menopang skin dari tekuk atau buckling. Jadi fungsi dari stringer itu memperkaku ya, memperkaku ya, itu jadinya untuk stiffness dan juga menopang skin dari buckling. Buckling itu tekuk ya, dari beban buckling itu. Seperti itu. Jadi memang fungsinya stringer di wing dan di fuselage sama ya. Yang utama yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk stiffness, kekakuannya gitu ya, untuk kekakuannya gitu ya. Dan kedua, menopang dari beban tekuk, menopang skin dari beban tekuknya atau buckling gitu ya. Nah,
Tadi yang mirip dengan stringer itu adalah longeron ya. Ini longeron ini. Nah, mirip dengan stringer, hanya nanti memang stringer ini lebih ringan gitu ya, lebih ringan gitu. Oke, kemudian longeron sendiri fungsinya untuk apa? Ya, fungsinya mirip dengan wing beam cap atau spar flange. Mungkin kemarin di bagian wing saya jelaskan ada spar dan bagian ada bagian flange ya. Nah, dan juga fungsinya mirip dengan stringer ya. Karena tadi antara stringer dengan longeron itu bedanya, kalau stringer lebih ringan lagi gitu ya. Nah, ini memikul beban aksial akibat bending ya. Jadi ada namanya beban aksial akibat bending gitu ya. Itu. Jadi stringer di wing dan di fuselage sama fungsinya, yaitu dalam hal stiffness dan menopang skin dari beban tekuk. Kemudian longeron fungsinya juga mirip dengan stringer tadi ya. Jadi memikul beban aksial akibat bending gitu. Ya. Kalau buckling ini akibat kompresi saja ya, tekanan. Kalau bending nanti kombinasi itu. Kemudian frame ya, yang bagian melintang tadi biasanya berbentuk ring atau gelang atau hub lingkaran. Fungsinya untuk menahan beban geser dan memperkaku dan membentuk fuselage. Jadi khususnya di sini adalah yang perlu diperhatikan adalah memperkaku dan membentuk fuselage itu. Sama dengan rib di wing itu. Rib itu kan fungsinya nanti untuk menjaga bentuk dari wing itu ya. Jadi sama juga di situ, sehingga kalau di fuselage frame ini juga akan menjaga bentuk dari fuselage itu sendiri gitu. Nah, jadi hanya istilahnya saja, mungkin ini berbeda istilah saja. Kalau di wing rib, kalau di fuselage frame gitu ya. Itu. Kemudian untuk bulkhead tadi biasanya di sini lebih tebal ya. Istilahnya kita sebut sebagai main frame atau frame utama. Gunanya untuk apa? Untuk menahan beban geser dan memberi bentuk ya pada fuselage ya. Jadi sama juga seperti frame tadi, karena memang bulkhead ini adalah main frame ya, frame utama. Nah, tentu saja dengan kalimat itu, dengan istilah itu ya, sama fungsinya dengan frame. Yang utama adalah memberi bentuk pada fuselage, dan yang kedua adalah menahan beban geser. Memang nanti di dalam aerodinamika itu banyak sekali ya jenis bebanannya bagaimana. Di dalam ilmu penerbangan, ilmu beban pesawat, banyak sekali jenis-jenis beban di dalam pesawat ya. Mungkin nanti di sini yang saya tekankan untuk teknik informatika yang secara umum saja, meskipun di slide ini saya sampaikan beberapa jenis beban ya, beberapa jenis beban yang mungkin masih asing apa itu pengertiannya gitu ya. Istilahnya itu banyak ya, jadi banyak istilah beban, dan memang nanti ada mata kuliah tersendiri pada mata kuliah beban pesawat ya. Saya kira nanti untuk di Departemen Teknik Informatika ini cukup mempelajarinya secara umum saja. Misalkan nanti di komponen ini contohnya stringer itu sama-sama ya, di wing maupun di fuselage itu fungsinya adalah memperkaku dari wing atau fuselage itu sendiri gitu ya. Jadi dalam hal stiffness gitu ya. Itu. Kemudian contoh kedua tadi bagian rib ya, rib di wing dan frame di fuselage gitu ya. Itu sama-sama ya. Jadi
sama-sama memang nanti fungsinya adalah dalam hal mempertahankan bentuk dari masing-masing. Rib untuk mempertahankan bentuk dari wing, kemudian frame itu mempertahankan bentuk dari fuselage gitu ya. Kemudian bulkhead ini, kalau bulkhead tadi saya katakan mainframe, itu permukaannya solid atau pejal. Kemudian ada pembukaan atau cutout, lubang-lubang itu ya, biasanya untuk pintu dan juga hatch. Sebagai pembatas daerah bertekanan, biasanya di pesawat itu yaitu pesawat yang bertekanan ya, pressurized aircraft ya, itu ada bagian bertekanan, yaitu di bagian depan sama belakang ya. Front kita kenal dengan istilah front and rear pressure bulkhead ya. Kemudian bentuknya ada yang flat, ada yang curve ya. Jadi kalau tadi sebagai pembatas daerah bertekanan ya, fungsinya ya menahan internal pressure ya. Memang di dalam pesawat itu ada kenal dengan istilah internal pressure gitu ya. Kemudian nah, ini yang saya katakan tadi fungsinya ekuivalen dengan ribs di wing ya. Jadi di situ ya yang perlu ditekankan, fungsinya ekuivalen dengan rib di wing. Apa disebutkan ya, kalau tadi rib di wing itu mempertahankan bentuk dari wingnya, kalau di fuselage-nya ya mempertahankan bentuk dari fuselage itu ya. Jadi memang ada kemiripan, hanya nanti ada beberapa komponen yang beda istilah meskipun fungsinya sama ya, antara di wing dan di fuselage gitu. Oke. Kemudian di sini ada fuselage masbum dan longeron layout. Jadi tata letaknya secara umum itu seperti itu ya. Digunakan saat loading keseluruhan relatif rendah atau ketika ada cutout yang luas di sel. Ya, terdiri dari 4 atau lebih longeron untuk bereaksi terhadap direct stress yang disebabkan beban lentur vertikal dan lateral. Ya, jadi untuk biasanya untuk fuselage masbum dan longeron layout seperti ini, ada longeronnya ya, biasanya ada 4 ya, gitu. Jadi digunakan saat loading keseluruhan itu relatif rendah atau ketika ada cutout yang luas di sel gitu ya. Itu penggunaannya untuk fuselage masbum dan longeron layout. Skin stabilized with frame and bulkhead ya. Kemudian untuk yang struktur semi monokok ya, ini kan untuk yang layoutnya adalah semi monokok ya. Mungkin di bagian dulu yang pengantar dulu ya, bagian komponen utama yang secara umum saya pernah sampaikan. Untuk komponen fuselage itu macam-macam, nanti fuselage-nya itu strukturnya ada struktur monokok, semi monokok gitu ya. Nah, ini yang semi monokok mungkin saya singgung lagi di sini ya. Secara umum nanti bisa Anda lihat seperti di gambar ini ya. Jadi ada stringernya yang menonjol di sini ya. Ada beberapa stringer ini ya di situ sebagai ciri khas dari semi monokok ya. Mungkin kalau di monokok itu tidak ada stringernya ya. Jadi di sini akan lebih kaku. Jadi ini yang biasa digunakan ya. Use with small number and size of cutouts ya. Jadi itu skin carries most of the loading. Jadi memang nanti bagian skin itu adalah yang paling utama untuk menerima beban ya. Kemudian skin thickness determined by pressurization, shear loading, and fatigue consideration. Jadi nanti ketebalan dari skinnya itu akan ditentukan oleh beberapa pertimbangan ya. Seperti di situ adalah masalah pressurizationnya,
kemudian pembebanan shear-nya, kemudian fatigue-nya ya. Itu jadi ada beberapa pertimbangan mengenai ketebalan skinnya itu ya. Kemudian untuk longitudinal stringer-nya ya, memberikan stabilisasi pada skin dan berkontribusi pada daya dukung beban ya. Jadi memang nanti istilahnya untuk membuat lebih kaku gitu ya, masalah stiffness, digunakan untuk menstabilkan elemen skin stringer dan mentransmisikan beban geser ke dalam struktur. Mungkin juga membantu untuk bereaksi terhadap segala beban pressure. Jadi intinya bahwa stringer itu tadi berkaitan dengan itu ya, kekakuannya gitu ya. Kemudian untuk typical ball head design. Nah, yang saya katakan tadi, ball head itu biasanya untuk gambarnya bisa dilihat ya, letaknya itu di sini bagian depan, ini bagian belakang. Kita kenal ini untuk forward pressure ball head, ini untuk aft pressure ball head gitu ya. Kemudian untuk bentuknya bisa yang kurva seperti ini ya, kalau kita lihat dari depan, ini dari samping, ini untuk yang flat, ini dari sampingnya gitu. Nah, ini yang bisa kita lihat di sini. Nah, ini ball head, namanya ball head ya gitu. Ini yang ini, nah ini namanya ball head ya. Kemudian ke fuselage layout consideration, jadi pertimbangan dari layout suatu fuselage ya. Ini pertimbangannya bisa kita lihat berdasarkan jenis pesawatnya. Misalkan untuk pesawat combat aircraft atau transport aircraft gitu ya, jadi itu akan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Jadi memang akan berpengaruh ya, tidak sembarangan untuk membuat fuselage layout ya. Jadi tentukan dulu apakah pesawatnya pesawat combat atau pesawat transport. Kalau untuk yang fighter itu yang combat tadi ya, fitur utama yang mempengaruhi layout meliputi, jadi kalau nanti mengatur layout pada pesawat fighter itu pertama adalah mengenai power plant installation ya. Kemudian fuel atau undercarriage installation itu ya. Kemudian weapon carriage atau integration itu ya. Ada 3 hal. Sekarang ke effect of power plant installation. Jadi nanti instalasi dari suatu power plant itu apa efeknya? Number and location of engine directly influence shape and sectional area. Jadi nanti secara langsung itu akan berpengaruh terhadap bentuk dan sectional area ya, bentuk dari fuselage itu ya. Jadi nanti seperti apa sama sectional areanya. Mungkin nanti di sini ada yang single central location, yang contoh saya ada F16, F102 dan sebagainya ya. Kemudian ada yang twin side by side installation ya, F5, F14. Kemudian ada juga yang vertical installation, meskipun jarang ya. Contohnya adalah lightning. Nanti bisa Anda lihat untuk layout dari power plant installation-nya itu, misalkan cari pesawat F16, F5 itu ya. Coba bedakan nanti ya, bisa dilihat bagaimana untuk power plant installation-nya itu. Apakah single central location atau twin side by side ya itu. Kemudian untuk weapon carriage, nah untuk weapon ini di sini selection of internal or external carriage significantly affect fuselage structure. Jadi nanti memang pemasangan di dalam atau di luar suatu carriage itu akan sangat berpengaruh secara signifikan ya terhadap struktur fuselage-nya gitu. Kalau untuk
manfaat pemasangan di dalam atau di internal ya, bagian internal, improve state karakteristik ya, reduce wave drag ya, constant area rule ya. Jadi nanti terutamanya di situ akan mereduce dragnya, mengurangi dragnya ini gitu ya. Itu. Kemudian kalau nanti kekurangannya bagaimana tentang internal carriage ini? Tentang flexibility-nya ya. Jadi reduce flexibility to define roles and change specification ya. Kemudian significant volume and mass penalty with empty weapon compartment. Structural penalties due to large cutouts. Jadi memang nanti kalau di dalam itu tentu saja volume dan masanya ya itu akan di situ berbeda ya, ketika ditaruh di luar sama di dalam. Di dalam ya akan mempersempit, kemudian nanti juga strukturnya itu juga akan berbeda ya. Di dalam mungkin nanti banyak juga di situ ada large cutout-nya ya, tentunya seperti itu. Kemudian untuk pesawat transport. Jadi untuk lifetime-nya ya, lifetime-nya lebih panjang ya. Tetapi nanti di sini ada dua hal ya yang nanti memang sering dialami untuk pesawat transport, yaitu masalah fatigue dan corrosion gitu ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Kemudian untuk pencegahan fatigue itu sendiri melibatkan pemilihan material yang cermat ya. Jadi memang material itu berpengaruh di dalam suatu struktur, baik nanti fuselage atau struktur yang lainnya ya, di wing atau yang lainnya, itu memang sangat berpengaruh ya, karena masing-masing material itu punya properties yang berbeda-beda itu, sehingga dengan properties yang berbeda-beda itu punya kekuatan atau sifat mekanik ya, sifat mekanik yang berbeda pula. Contohnya dalam hal kekuatannya akan berbeda-beda juga gitu ya. Misalnya material logam dengan komposit, nah itu jelas berbeda juga nanti ya. Itu pengurangan load ya, jadi masalah bebannya ya. Jadi pengurangan load, pengurangan beban, stress level and concentration gitu ya. Prosedur inspeksi dan perawatan yang mudah gitu. Ya, jadi menerapkan ini ya, prosedur inspeksi dan perawatannya juga harus mudah gitu ya. Kemudian untuk pencegahan korosi ini melibatkan penyediaan yang memadai untuk drainase kelembapan ya. Memang harus disediakan ya yang memadai supaya nanti korosi ini bisa diminimalisir gitu ya, istilahnya paling enggak gitu. Kemudian pemeliharaan surface finish dan protective treatment integrity. Misalkan surface finish kalau suatu logam misalkan dicat dengan tidak, nah itu beda ya itu. Jadi sama juga untuk struktur dari fuselage juga seperti itu. Kemudian fuselage layout consideration untuk transport, yaitu masalah cross sectionnya ya. Fuselage cross section. Cross section itu ya, kalau suatu misalkan gini, kalau mana sudah dijelaskan ya masalah cross section. Kalau suatu benda balok misalkan kita potong, maka kita bisa melihat bagian potongannya itu yang potongannya itu ya dari samping itu. Nah itu kita lihat bentuk dari penampangnya itu adalah di situ, bentuknya adalah segi 4 ya itu. Kemudian untuk sama dengan fuselage ini juga punya namanya penampang.
Jadi nanti istilahnya fuselage cross section ya. Melibatkan kompromi antara weight, drag system, pertimbangan penyimpanan dan kenyamanan, gitu ya. Kemudian untuk pressurized aircraft ini bentuk cross section yang bagaimana yang cocok? Ya, dalam hal nanti paling efisien dalam hal struktur murni itu ya, itu adalah untuk circular section ya, circular section salah satunya adalah itu. Kemudian untuk yang large transport, double bubble atau ovoid ya, biasanya itu lebih popular gitu ya. Nah, ini contohnya untuk yang circular fuselage cross section ini seperti ini, bisa Anda lihat contohnya pada saat A310 BAC 111. Kemudian untuk yang double bubble seperti ini A320 Boeing 707 gitu ya. Kemudian untuk off-road seperti ini Airbus A380 itu ya, itu cross sectionnya. Dan nanti mengenai tiga hal tersebut, masalah cross section ini untuk tugas Anda, jadi bisa diklik di topik tugasnya ya, atau di sini juga boleh. Jadi nanti Anda menjelaskan kelebihan dan kekurangan masalah cross section circular, double bubble sama off-road. Juga untuk yang pertama ini untuk tipe fuselage barhead ya, flat design dan curve design. Nanti Anda cari aja ya, Anda Anda pelajari, kemudian Anda tuliskan sebagai bagian pembelajar Anda, dan silahkan dikirimkan nanti sebagai tugas Anda gitu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, dan saya ucapkan terima kasih.